si nenek sihir Liu Ling itu, demi mengusir kita dari keluarga Shen, dan menguasai warisan ayah sendirian. Dia tega memaksa kita menikah ke keluarga Li. Dua bersaudara Li itu pernah mengalami kecelakaan. Kudengar salah satunya bahkan menjadi pincang. Kalau kita menikah ke sana, bagaimana nasib kita? Tapi, saat ini perusahaan ayah masih dalam genggamannya. Kita tidak punya pilihan lain. Pernikahan ini hanya strategi sementara. Setelah kita punya posisi kuat di keluarga Li, baru kita rebut kembali perlahan semua yang menjadi milik kita. Tapi aku tidak mau menikah dengan si pincang itu. Li Junjie, tidak apa-apa, King Huan, biar aku yang menikah dengan Li Junjie. Tidak bisa begitu, Kak, mana mungkin aku merebut calon kakak iparku. Li Jiayu, kakak selalu baik padaku, mana bisa aku bicara begitu, dan membuat kakak khawatir? Mobil pengantin sudah sampai, jangan coba-coba main trik denganku. Hari ini, menikahlah dengan tenang dan patuh. Kalian dengar tidak? Kakak menikah dengan si sulung, adik menikah dengan si bungsu. Jangan lesu begitu. Junjie, calon pengantinmu, Shen King Huan, sejak kecil lincah dan keras kepala. Kelak, kamu harus sedikit mengalah padanya. Tidak perlu aku mengalah. Begitu dia melihat kaki pincangku ini, dia pasti ingin lari sejauh mungkin dariku. King Huan bukan orang seperti itu. Dia bersedia menikah denganmu. Itu artinya dia tidak keberatan dengan keadaanmu. Jiayu, Shen Xiu itu, orangnya lembut dan pendiam. Jangan bersikap dingin padanya. Kakak ipar itu lembut dan tertutup. Sangat cocok dengan kakakku yang, pria dingin kaku seperti robot dan bisu ini. Pengantin wanitanya sudah datang. Karena kaki kalian sulit bergerak, tunggu saja di kamar pengantin. Kak, sepertinya kursi rodaku rusak. Semuanya kamar baru. Kau di sini saja. Xiu, King Huan, maaf sudah membuat kalian tidak nyaman. 2 hari yang lalu, Jiayu terkilir saat turun tangga, jadi sulit untuk bergerak. Lalu Junjie mengalami kecelakaan mobil, dan harus menggunakan kursi roda. Mereka memang tidak bisa menjemput kalian. Mereka sudah menunggu di dalam kamar. Tidak apa-apa. Itu adalah kamar Junjie. Kalau yang ini kamar Jiayu. Masuklah. Dia suamiku, apa dia Li Junjie? Apa Shen King Huan gugup? Atau dia merasa jijik padaku? Tak kusangka Li Junjie, tampangnya sangat sesuai tipeku. Teguh, biar ku jelaskan dari awal ya, aku menikah denganmu karena terpaksa. Kalau bukan demi perusahaan ayahku, aku tidak akan mau menikah. Jangan coba-coba berpikiran macam-macam padaku. Berikan tanggapan, dong. Katakan sesuatu. Oh, aku tahu, apa kau juga dipaksa menikah? Tapi, karena kau tampan, jadi, akan kuterima dengan terpaksa. Aku sedang bicara padamu. Apa maksudmu bersikap begini? Kau bahkan mengabaikan pengantinmu. Ternyata penurut sekali. Bukankah katanya Li Junjie itu? Apa sifatnya jadi aneh setelah kakinya lumpuh? Hei, di malam pertama kita ini, ngobrol dong sama aku. Tadi di dalam mobil, aku tidak boleh bicara sama sekali. Aku hampir mati bosan karena diam terus. Kamu, cowok ganteng, ternyata punya karakter juga ya. Apa jangan-jangan kamu sudah punya kekasih di luar sana, tapi ibumu tidak merestui? Tidak ada. Namanya juga laki-laki. Aku mengerti kok. Kalau kamu mau foya-foya di luar, aku tidak akan mencampuri urusanmu. Tapi ada syaratnya. Kalau aku bersenang-senang di luar, kamu juga jangan mengaturku. Atau jangan-jangan, kamu ini memang kaku seperti kayu, sampai tidak ada satupun gadis yang mau mengajakmu kencan. Hei, kamu pernah pacaran tidak? Aneh sekali, bagaimana mungkin ada orang yang tidak punya bagian tubuh yang geli?
Bukannya katanya Shen Xiu itu lembut dan pendiam, kenapa dia begitu lincah? Ibu tidak membohongiku. Dia benar-benar cantik jelita. Kenapa menatapku seperti itu? Awalnya saat ibu menyuruhku menikah, aku pikir calon istrinya seorang nenek sihir yang galak. Tak kusangka. Ternyata dia gadis secantik bidadari. Aku juga tidak menyangka. Ternyata aku menikah dengan pria berwajah cantik. Kau bilang aku pria berwajah cantik? Lebih tepatnya, seorang berondong. Berondong? Lalu, apa kau suka pria yang lebih muda? Hei, hati-hati. Nona Shen. Kau adalah tipe idamanku. Kau belum menjawab pertanyaanku. Apa kau suka pria yang lebih muda? Pernikahan ini, sebenarnya ibu tiriku yang mengambil keputusan sepihak dan memutuskannya untuk kami. Kami pun tidak bisa berbuat apa-apa. Benar sekali. Para sesepuh yang mengatur pernikahan kita, memutuskan pernikahan ini sesuka hati mereka. Tapi, wajahku ini lumayan cantik juga. Masih lebih baik daripada harus menikah dengan sembarang orang. Bukankah katanya Li Jiayu, orangnya dingin dan tidak suka bicara? Apa rumornya salah? Benar saja, kau masih saja merasa jijik dengan kakiku. Jika bukan karena ibuku mengancam akan bunuh diri, mungkin seumur hidup ini tidak akan ada orang yang mau menikah denganku. Nona Shen. Menikah denganku, pasti sulit bagimu untuk menerimanya. Tidak juga, meskipun ini pertemuan pertama kita, tapi aku merasa sifatmu cukup baik. Menikah denganmu tidak seburuk itu. Shen Qinghuan ini cukup menarik. Dulu saat kakiku masih sehat dan normal, semua orang mengerumuniku. Sekarang, di dunia ini selain keluarga, siapa lagi yang akan tulus padamu? Mereka semua hanya melihat harta kekayaan keluarga Li saja. Waktu akan membuktikan ketulusan hati. Karena kita sudah menikah, suami istri harus berbagi suka dan duka. Tenang saja, aku akan berusaha menjalankan pernikahan ini dengan baik. Tidak perlu, Nona Shen. Sebenarnya aku tahu, kau hanya merasa kasihan padaku, dan ingin merawatku saja. Kau boleh tidak percaya padaku. Selama kakimu sulit untuk berjalan, biarlah aku yang menjadi kakimu. Kau sungguh-sungguh? Ya, aku pernah belajar keperawatan, dan sangat berpengalaman. Asalkan kau mau bekerja sama, untuk sembuh, itu hanya masalah waktu saja. Ibu dulu pernah bilang, putri keluarga Shen ini, kepribadiannya lincah, dimanja sejak kecil, jadi agak manja. Benar saja, melihat langsung memang beda. Kenapa aku makin menyukainya? Baiklah, sayang. Apakah kakiku yang lumpuh ini bisa sembuh? Semuanya bergantung padamu. Kedepannya, kamu harus bertanggung jawab penuh atasku. Baiklah. Kedap suaranya bagus. Kau tidak akan mendengar suara apapun. Berlakulah sedikit seperti seorang ibu. Tak perlu kau ajari. Entah bagaimana keadaan mereka, bagaimana interaksi mereka, Junjie dan yang lainnya, terlihat sangat tidak senang. Tidak terdengar suara apapun di dalam. Jangan-jangan mereka tidak ada kecocokan, dan tidur masing-masing? Apa mungkin? Kenapa tidak? Tidak boleh, menantu yang sudah didapat, tidak boleh sampai lari. Apa ini? Tentu saja ini, sesuatu yang bagus untuk mempererat hubungan kedua pasangan baru itu. Harus membuat mereka segera menyatukan hubungan ini. Lihat wajah bodohmu itu, jangan-jangan kamu malu. Ya, iya, kan, kamu sudah sebesar ini, belum pernah ada perempuan yang sedekat ini denganmu, lihatlah dirimu, keras kepala sekali, malu tapi tidak mau mengaku. Jaga jarak. Aku tidak percaya, tidak bisa menaklukkanmu. Baiklah, mau jaga jarak, ya? Apa yang mau dia lakukan? Pasti sudah dikunci dari luar. Ini karena mereka takut kita akan menyesal. Buka pintunya, aku tidak mau menikah. Tuan muda keluarga Li apa? Ternyata dia cuma pria pendiam yang membosankan. Jangan sampai ibu dengar dan jadi kesal. Ini tidak bisa dibiarkan. Tuan muda lumpuh ini, kalau sampai jatuh bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu sendiri yang bilang agar kita jaga jarak? Kebetulan sekali, kamu tidak ingin menikahiku. Aku juga tidak sudi menikah dengan pria kaku sepertimu. Lebih baik kita perjelas dari sekarang, biar tidak saling membuang waktu. Bukankah begitu lebih baik? Maaf. Bukannya katanya, Li Junjie itu orangnya sangat ekstrovert, kenapa saat di depanku malah jadi seperti ini? Tapi, lumayan seru juga.
Karena kamu sudah tahu salah, mulai sekarang kamu harus menurut padaku. Paham? Ibu juga menyuruhku. Jangan mengabaikan Shen Xiu. Tapi kelihatannya meski aku tidak meladeninya, dia bisa bicara sendiri seharian. Wajahmu, kenapa merah sekali? Apa kamu demam? Panas. Aduh, ini gara-gara kamu bilang panas. Kenapa aku juga merasa kepanasannya? Apa di kamar ini tidak ada AC? Ada yang tidak beres. Hei, yang bermargali, aku rasa wajahmu lumayan juga. Biar kupaksakan diri menciummu sedikit. Bagaimana? Tenanglah. Ibu menaruh obat di kamar ini. Tubuhmu harum sekali. Jangan main-main. Kalau mau cepat pulih, pijatannya juga harus memakai teknik yang benar. Ada banyak titik akupuntur di kaki manusia. Biar kuperagakan padamu. Tunggu. Maaf. Tidak apa-apa. Salahku sendiri karena tidak seimbang. Maaf sudah lancang padamu. Katanya tadi tidak merendahkanku, dan mau mencoba menjalani pernikahan ini denganku. Ternyata semua itu cuma bualan belaka. Aku tidak merasa risih padamu. Aku hanya merasa sangat gugup. Ini pertama kalinya aku berada sedekat ini dengan lawan jenis. Jadi aku merasa sedikit malu. Apa yang kamu katakan itu serius? Jangan menyesal, ya. Kata-kata saja tidak cukup membuktikan. Bagaimana kamu akan membuktikannya padaku? Candaanku ini, apa tidak terlalu berlebihan? Ya, kalau nanti Shen Qinghuan marah, bagaimana? Begini sudah cukup belum? Kenapa kamu diam saja? Aku. Wajahku terasa panas sekali. Tubuhku juga terasa agak panas. Ada dupa perangsang yang dinyalakan di ruangan ini. Dupa perangsang? Pasti ibu yang menyalakannya. Gawat, aku harus menyuruh ibu untuk segera membukakan pintunya. Apa maksud ibumu ini? Apa kamu masih belum mengerti juga? Ini kan baru pertama kalinya kita bertemu. Kamu benar-benar bersedia? Jangan banyak bicara. Posisi tidur macam apa ini? Apa dia seekor koala? Kakinya sedang tidak sehat. Bawakan saja masuk ke dalam kamarnya. Gadis keluarga Shen, kamu bangun pagi sekali.
Semalam dia juga sudah kelelahan. Jiayu, kenapa bangun sepagi ini? Kenapa keluar sendirian? Aku keluar untuk menuang air minum. Bukankah katanya, si Shen Xiu ini, orangnya lembut dan perhatian? Kaki Jiayu kan sedang sakit, tapi dia malah disuruh ambil air. Baiklah, kamu sudah berusaha dengan baik. Kembalilah beristirahat sebentar. Segera ganti pakaianmu. Lalu keluarlah untuk menyajikan teh. Baik. Ayah, aku kembali ke kamar dulu. Ah, urusan pengantin baru. Sebagai orang tua kita tidak enak untuk ikut campur. Sudahlah. Biarkan saja mereka. Bangunlah, bukannya sebentar lagi, kita harus menyajikan teh? Boleh tidak kalau aku tidak bangun? Apa memang harus menyajikan teh? Lagi pula mereka juga akan menyajikannya. Biarkan mereka saja yang melakukannya. Kenapa dia sama seperti King Huan, suka sekali merajuk seperti anak kecil? Kalau kamu tidak pergi, aku pergi ya. Jangan. Aku ini laki-laki, mana mungkin membiarkan kamu pergi sendirian. Anu, aku mau memakai celana dulu. Bisa tolong kamu keluar sebentar? Semuanya juga sudah kulihat. Kenapa harus malu? Atau, biar aku bantu ganti. Ah, kamu serius? Bukannya aku sudah bilang, suami istri harus berbagi suka dan duka? Kenapa dia belum bangun juga? Waktu menyajikan teh hampir tiba. Harus membangunkan dia. Jangan ganggu, mau tidur sebentar lagi. Kebiasaan bangun siang Shen Xiu ini mirip sekali dengan Junjie. Bagaimana cara membangunkan Junjie? Begitu juga cara membangunkannya. Aduh, apa-apaan sih? Ini baru jam berapa? Kamu sudah menyeretku bangun. Kasar sekali, beda sekali dengan cara kakak membangunkanku. Benar-benar dasar pria kaku yang tidak peka. Sudah waktunya menyajikan teh. Oh, iya benar juga. Kalau begitu aku segera bangun. Kamu mau apa? Aku mau ganti baju. Jangan-jangan kamu mau menonton juga? Dasar kamu ini. Aku kangen sekali padamu. Semalam, aku tidak tidur bersamamu. Aku jadi merasa agak tidak terbiasa. Sudahlah, kamu kan sudah menikah. Jangan tidak sopan seperti itu. Cepat bantu papah dia. Cepatlah. Tubuhmu keras sekali. Dipeluk saat tidur. Sama sekali tidak nyaman. Gara-gara kamu. Semalam, aku tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Kursi roda listrik. Jangan membuat kebisingan. Aduh. Kamu, bagaimana bisa kalian berada di satu kamar dengan kursi roda listrik itu? Kenapa kalian berdua bisa bersama lagi? Kacau? Semuanya jadi kacau. Kursi roda listrik. Apa yang Bibi bicarakan? Bukankah kemarin Bibi yang menyuruhku untuk masuk ke kamar duluan? Aduh, ampun. Coba katakan yang sejujurnya. Apakah kamu menyalakan sesuatu di dalam kamar? Ini benar-benar tidak baik. Dasar kayu kaku. Kenapa kalau dengan keluarga sendiri, bicaramu juga sedikit sekali? Kalau menurutku ya, kebiasaan burukmu ini muncul karena terlalu memendam perasaan. Menurut pandanganku, kamu hanya kurang sedikit rangsangan. Jangan memanggilnya seperti itu. Sudah jadi istri, tidak boleh lagi kurang sopan seperti itu. Iya, aku mengerti. Kalau soal menjadi menantu, aku ini pasti tidak bisa menandingimu. Tapi melihat gelagat kalian berdua, semalam sepertinya sangat intens, ya? Aduh, salah semua. Semuanya jadi kacau balau. Ayah. Apa yang sedang ayah bicarakan? Bukankah sebentar lagi sesi menyajikan teh? Prosedur ini? Sepertinya tidak ada yang salah. Papi, cepat cubit aku. Apa aku ini masih belum terbangun? Aduh, sakit. Ini tidak benar. Kok terasa sakit ya? Ini bukan mimpi. Gawat. Ini benar-benar masalah besar. Terjadi masalah besar dengan kursi roda listriknya. Aduh, Bu. Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Ibu, bangunlah.
Apa yang sebenarnya terjadi? Cepat katakan. Salah orang. Semuanya sudah salah. Awalnya aku ingin membuat King Huan menikah denganmu, dan membiarkan Xiu menikah dengan Jiayu. Sungguh tak disangka, bagaimana bisa kalian salah masuk kamar? Jujurlah kalian. Apa yang ibu kalian pesankan sebelumnya? Apa kalian tidak mendengarkannya dengan jelas, hingga terjadi kekacauan yang konyol ini? Bukan begitu. Ini bukan salah mereka. Aku melihat ada kursi roda di depan pintu. Kupikir. Aduh. Ibu. Ayah. Ini juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkanku. Ini semua gara-gara ibu, yang mengunci kami di dalam kamar. Makanya jadi salah begini. Sudahlah. Karena sudah jadi seperti ini, aku perhatikan kalian semua. Sepertinya berhubungan cukup baik. Lalu bagaimana dengan urusan surat nikahnya? Apa kalian masih ingin menukarnya kembali? Kalau begitu, tidak perlu. Apa harus ditukar kembali? Kalau begitu, tidak usah. Jika kabar ini tersebar luas, dan didengar oleh orang lain, entah apa yang akan mereka katakan tentang keluarga Li kita, nanti yang akan menanggung malu. Bukan hanya kita berempat saja. Menurutku begini saja, biarkan Junjie dan Xiu mendaftarkan pernikahan. Jiayu dan King Huan juga begitu. Siapa tahu. Ini justru lebih baik. Biarlah seperti ini saja. Ayo makan dulu setelah upacara teh ini. Ya, baiklah. Li Jiayu, aku mau makan iga. Aku tidak sampai. Aku ingin kamu menyuapiku. Kalau kamu yang menyuapiku, pasti rasanya 100 kali lebih enak. Kamu sudah ambil untung dariku, tapi menyuapiku makan saja. Kamu tidak mau, aku tidak peduli. Kalau kamu tidak menyuapiku, aku tidak mau makan. Xiu, lihatlah pasangan muda itu. Kamu sebagai kakaknya, seharusnya memberi contoh. Aku juga mau disuapi. Li Jiayu, lihatlah adikmu, disuruh menyuapiku makan saja. Kamu tidak mau. Apa kamu tahu, membuat istri senang adalah prioritas utama seorang pria. Masa hal sekecil ini saja kamu tidak tahu? Aduh, aku akan terus mengatakannya. Cepat suapi aku. Ayo cepat suapi aku. Junjie, kamu mau minum air? Biar aku tuangkan untukmu. Baiklah. Lihat, kan, pengaturanku hebat, kan? Lihat, kan, pengaturanku hebat, kan? Pasangan yang suka bertengkar, pasangan yang penuh cinta, serasi sekali. Kak, Liu Ling, si nenek sihir itu, pasti sudah merencanakan ini semua. Kita tidak boleh terus-menerus disetir olehnya. King Huan, kamu benar. Tapi saat ini, aku tidak punya bukti, juga tidak punya koneksi. Apalagi sekarang sudah menikah. Kita jadi tidak bisa bertindak sesuka hati lagi. Kak, bicara soal itu, aku rasa Li Junjie itu, sepertinya dia cukup tertarik padamu. Bagaimana menurutmu tentang dia? Lumayanlah. Tapi, setelah berinteraksi kemarin, menurutku, dia terlalu lincah, sama sepertimu, sedikit kekanak-kanakan, kurang dewasa dan kurang tenang. Kalau begitu, Kak, kenapa kakak masih selalu begitu perhatian padanya? Kakinya sulit berjalan. Aku merawat orang sakit, bukankah itu sudah seharusnya? Malah kamu ini, dasar anak nakal. Saat makan tadi, minta Li Jiayu menyuapimu. Katakan padaku, jujurlah padaku, apa kamu menyukainya? Jujurlah padaku, apa kamu menyukainya, atau sengaja menggodanya saja? Apa sih? Kak? Li Jiayu itu, dia itu pria yang sangat kaku. Bukan hanya tidak suka bicara, tapi dia juga tidak punya rasa romantis sama sekali. Kalau dia seperti itu, mana mungkin aku tertarik padanya? Ngomong-ngomong, Kak, menurutku ya, keluarga Li ini sangat kaya dan berkuasa. Kita tidak bisa melawan mereka sendirian. Lebih baik, kita tarik keluarga Li ke pihak kita. Kita bekerja sama saja, melawan si nenek sihir Liu Ling itu. King Huan, kamu benar, hanya dengan kita berdua saja,
kita pasti tidak bisa mengalahkan Liu Ling. Kita bisa memanfaatkan status pernikahan ini untuk mengendalikan situasi. Kita harus mengambil kembali hasil kerja keras seumur hidup ayah. Risiko terbesarnya, setelah kita mendapatkan kembali semua yang menjadi hak kita, baru kita berpisah baik-baik dengan mereka. Jadi ternyata, begitu rencana mereka. Sekarang mungkin belum cinta. Tapi bukan berarti selamanya tidak cinta. Aku akan membuatnya jatuh cinta kepadaku. Kak! Kakak juga harus semangat ya. Kak! Kakak juga harus semangat ya. Lagi apa? Shiyu. Aku datang. Waktunya menemaniku latihan rehabilitasi. Hati-hati, kenapa kamu ke sini sendirian? Kak, tunggu aku. Ada apa? Sikaku, apa kamu ada urusan denganku? Aku beritahu ya, aku ada urusan penting dengan kakakku. Jangan menghalangiku. Tahu tidak? Melihat gelagat Junjie barusan. Sepertinya dia benar-benar jatuh cinta pada Shen Xiu. Aku harus memberi mereka ruang untuk berduaan. Aku tidak bisa membiarkanmu mengganggu Junjie, jadi aku terpaksa mengorbankan diriku saja. Hei, ku bilang hentikan. Kamu memegang tanganku terus dan tidak dilepas. Kenapa? Apa kamu ketagihan memegang tanganku? Tebakanku benar, kan, Li Jiayu? Jangan-jangan kamu benar-benar naksir padaku ya? Li Jiayu, jangan-jangan kamu benar-benar naksir padaku ya? Kulihat wajahmu lumayan juga. Kalau kamu mau memanggil namaku King Huan, maka aku akan mempertimbangkan sedikit untuk memberimu kesempatan mengejarku. Oke, tidak mau panggil ya? Kalau begitu aku pergi. King. Nah, begitu dong, King Huan. Ayo panggil lagi. King Huan. Luar biasa, Li Jiayu. Dia itu kan seorang gadis. Kenapa dia bisa begitu agresif? Hahaha. Coba bicara beberapa kata lagi. King Huan. Meskipun Liu Ling bilang, King Huan itu manja dan wataknya keras, anak ini sangat ceria ya. Karena dia banyak bicara, Jiayu jadi ikut terpengaruh, dan akhirnya mau bicara. Tidak seperti sebelumnya, dia yang selalu memendam diam. Tidak seperti sebelumnya, dia yang selalu memendam diam. Ah, benar juga. Aku sempat khawatir Jiayu akan sakit karena terlalu banyak memendam sendiri. Benar, begitu caranya, pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Bagaimana penampilanku? Bukankah jauh lebih tampan daripada saat duduk di kursi roda? Iya, hebat sekali. Tentu saja ini berkat dirimu. Denganmu di samping yang mengawasi dan membantuku, aku merasa sangat bertenaga. Rasanya tidak lama lagi, aku akan bisa berlari. Rehabilitasi tidak bisa terburu-buru, harus dilakukan selangkah demi selangkah. Tidak boleh malah setiap harinya. Nanti malam aku akan mengajarimu lagi cara memijat otot kaki, agar hasilnya lebih maksimal. Jelas-jelas dia yang menggodaku duluan. Kenapa dia malah jadi malu sendiri? Sudah jam berapa ini? Pergi ke kantor sipil. Kenapa belum kembali juga? Apa mungkin terjadi masalah? Aduh, aku cemas sekali. Sudah dewasa begini, masa urusan akad nikah saja bisa salah. Sudahlah, jangan berpikir yang bukan-bukan. Bagaimana tidak cemas? Nanti saat malam pertama. Bagaimana tidak cemas? Nanti saat malam pertama. Nanti malah bisa kacau. Ayah, Ibu, kami pulang. Ayah, Ibu, kami sudah kembali. Ayah, Ibu, kenapa lama sekali perginya? Yang penting kalian sudah kembali. Bibi. Ibu tidak tahu saja, antreannya panjang sekali. Aku pun heran, kenapa semuanya kompak menikah hari ini. Kak, coba lihat foto kalian. Shiyu, King Huan, kalian berdua ke sini sebentar. Ada yang mau kuberikan. Wah, gelang giok. Bening sekali, Bu. Ini pasti mahal, ya? Wah, gelang giok. Bening sekali, Bu. Ini pasti mahal, ya?
Xiu, King Huan, ini kado pernikahan dari ibu dan ayah untuk kalian. Bu, ini pasti giok hetian, kan? Kami baru saja menikah. Barang semahal ini, apa sebaiknya kami terima? Peganglah. Terima saja, memang tidak seberapa, tapi ini tulus dari kami. Kalian berdua adalah gadis baik yang luar biasa. Kedepannya, kita sekeluarga harus hidup rukun. Jangan-jangan ini kediaman keluarga Li? Waktu itu uang hantarannya masih terlalu sedikit. Rumah ini megah sekali. Ya ampun, Besan, kenapa datang ke sini? Besan, aku mau menengok kedua putriku. Pak Li, Besan datang menengok King Huan dan Xiu. Ayo ikut aku belanja bahan makanan. Mari, silakan masuk. Xiu, King Huan, kenapa kalian duduk jauh-jauh begitu? Ada perlu apa ibu datang ke sini? Mana mungkin ada apa-apa. Aku cuma mau mampir sebentar, melihat keadaan kalian di keluarga Li. Sejak kalian menikah, aku sendirian di rumah. Rasanya benar-benar sepi. Liu Ling, jangan berlagak di sini. Melihatmu saja membuatku muak. Cepat katakan omong kosong apapun yang ingin kau sampaikan. Kalau tidak, kami akan mengusirmu. Jangan tidak tahu diri, beraninya bicara begitu pada orang tua. Kau pikir setelah menikah ke keluarga Li, kau sudah jadi orang hebat, tiba-tiba bersikap baik tanpa alasan. Pasti punya niat buruk. Katakan saja apa maumu. Aku dengar, Nyonya Li memberikan kalian berdua sepasang gelang giok hetian. Apa kalian pantas memakai gelang giok itu? Serahkan saja dengan baik-baik, biar aku yang menyimpannya untuk kalian. Tidak mungkin, ini adalah hadiah pernikahan kami. Liu Ling, sudah kuduga kau punya niat buruk. Nenek sihir, kau berani merampas barang-barang kami? Kau berani-beraninya merampas barang milik kami. Kau sudah merampas perusahaan ayah, dan sekarang kau masih belum puas juga? Kalian sekarang sudah tidak mau dengar kata-kataku. Begitu, biar ku beritahu, perusahaan bahkan tidak sanggup membayar gaji para pekerjanya. Lihat saja apa yang akan kalian lakukan. Bagaimana ini? Kita tidak boleh menunggak uang jerih payah para pekerja. Bagaimana kalau kuberikan saja gelangku? Liu Ling, jangan harap. Liu Ling, jangan harap kau bisa mendapatkannya. Soal urusan perusahaan, kami akan cari jalan keluarnya. Justru kau, setelah mengacaukan perusahaan sampai seperti ini, masih berani punya muka untuk merampas barang-barang kami? Punya harga diri juga ya. Tak apa kalau tidak mau memberikannya. Lagi pula perusahaan rongsokan itu sebentar lagi juga akan bangkrut. Nanti akan kujual dengan harga murah. Ayahmu itu, seandainya dia tahu di alam baka sana, tahu kalau perusahaan kesayangannya dijual dengan harga sampah, dia pasti akan bangkit dari kubur karena marah. Liu Ling, kami tidak ingin memperkeruh suasana. Perusahaan ini adalah jerih payah ayah. Kalau ada apa-apa, hadapi aku saja. Kalau ada apa-apa, hadapi aku saja. Kau mau gelangnya, kan? Ambil saja punyaku. Nah, begini baru penurut. Tapi sekarang, aku sudah tidak menginginkan gelang ini lagi. Begini saja, kalian cari kesempatan. Pindahkan aset keluarga Li kepadaku. Liu Ling, ini tindakan melanggar hukum. Kalian tidak setuju, ya? Kalau begitu, jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Liu Ling, kami sudah terus mengalah. Bukan berarti kami tidak punya prinsip. Kau yang begitu serakah, cepat atau lambat akan kena karmanya. Orang sepertimu pasti akan masuk neraka saat mati nanti. Bagus ya, dasar kalian dua jalang kecil, mau memberontak. Ya, hari ini akan kuberitahu kalian akibatnya jika berani menyinggungku. Menantuku sudah pulang. Ibu. Seberapa pemarahnya? Jangan main tangan. Kalau ada masalah, mari kita duduk dan bicarakan baik-baik. Aku hanya sedang mendidik Xiu dan King Huan. Mendidik? Apa mendidik perlu pakai asbak segala? Biar kuingatkan ibu satu hal. Ini kediaman keluarga Li. Bukan tempat bagimu untuk bermain kekerasan. Xiu dan King Huan adalah putriku. Apa salahnya jika aku sebagai ibu menegur mereka? Hah, sekarang setelah menikah, kalian sudah merasa hebat. Bahkan menantuku pun ikut melawan. Ibu, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Seingat saya, Xiu dan King Huan, bukan putri kandung Anda? Anda kelihatannya sedih sekali ya.
Sampai harus turun tangan sendiri untuk mendidik. Hebat juga kamu. Bicara sedikit saja aku langsung jadi orang jahat. Ya, apa-apaan ini? Bu, sudah larut. Biar kakak yang mengantarmu pulang. Hei. Junjie, terima kasih untuk kali ini. Tidak apa-apa, aku hanya sekadar bicara saja kok. Jiayu, kamu tadi benar-benar gagah sekali. Benar-benar membuatku terpesona. Benar-benar sangat keren, HMPH. Berkat bantuan Junjie kali ini, Liu Ling tidak akan berani macam-macam. Tapi, kita harus segera menyelesaikan masalah perusahaan. Nenek sihir Liu Ling itu, akhirnya dibereskan oleh Li Jiayu. Aku dan kakak juga tidak boleh diam saja. Kita harus segera merebut kembali apa yang menjadi milik kita. Jangan biarkan dia mengancam kita lagi. Apa-apaan ini? Aku ini ibu, mertua kalian. Tunggu dulu. Tadi aku melihat dengan jelas. Shen Xiu dan Li Junjie berduaan. Lalu Shen Qinghuan dan Li Jiayu asyik bercanda. Dua bocah ingusan ini, kenapa bisa begitu akrab dengan saudara ipar mereka? Jangan-jangan, HMPH. Perbuatan yang melanggar asusila ini, harus aku sebarluaskan beritanya. Mari kita lihat mau ditaruh di mana muka mereka. Hei, semuanya ayo lihat, semuanya. Kemarilah dan lihat, putriku ini, lupa diri setelah menikah dengan keluarga Li, bahkan berani menjalin hubungan gelap. Bermain serong di belakang suami, aduh, mukaku ini mau ditaruh di mana? Benar-benar memalukan, ini serius, aduh, aku tidak sedang membual ya, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Shen Xiu dan adik iparnya itu, selalu bermesraan, lalu Shen Qinghuan, dia main mata dengan kakak iparnya sendiri. Meskipun kondisi fisik kedua putra keluarga Li kurang baik, tapi reputasi keluarga Li sepertinya cukup terpandang. Sulit mengatakannya, kalau ibu tirinya tidak melihat sendiri. Mana berani dia membuat keributan seperti ini? Ini sudah keterlaluan sekali. Aduh, malang sekali nasibku ini. Kedua putriku sampai hati melakukan hal sehina ini. Liu Ling, tutup mulutmu, dasar ibu tiri. Beraninya kau memfitnah aku dan kakakku seperti ini. Semuanya, tolong nilailah sendiri. Lihatlah, aku menasihati mereka agar menjaga sikap, tapi mereka malah balik mengutukku. Zaman sekarang, jadi ibu tiri itu memang serba salah. Liu Ling, bisakah kau berhenti bersikap tidak masuk akal? Kami ini adalah pasangan suami istri yang sah. Kenapa di mulutmu, kami malah dibilang tidak bermoral? Kau masih mau bersilat lidah? Kau pikir semua orang di sini buta? Kau masih saja ingin membela diri. Kau pikir semua orang di sini bisa kau bodohi? Shen Xiu, hubunganmu dengan Li Junjie itu tidak jelas. Beraninya bilang kalau kalian pasangan sah. Ibu, demi menghargai Xiu, aku masih memanggilmu ibu. Tapi tolong, jangan bicara omong kosong lagi. Junjie, kau sudah bisa berjalan dengan kruk? Ya. Xiu, ini semua berkat bantuanmu. Sepertinya gosip itu benar. Lihat saja cara Li Junjie membela Shen Xiu. Coba lihat itu, istri mereka, berdiri bersama saudara iparnya, malah lebih mesra daripada dengan suami sendiri. Pasti mereka diam-diam sudah bertukar istri. Keluarga Li ini benar-benar keterlaluan. Bu Liu, saya dan Xiu, serta kakak dan kakak ipar saya. Semuanya adalah pasangan suami istri yang sah, dan dilindungi oleh hukum. Jika Anda terus menyebarkan fitnah tanpa dasar, itu akan menjadi pencemaran nama baik. Apa? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Semuanya, lihatlah. Ini adalah buku nikah kami. Stempel dari catatan sipil di sini. Terlihat sangat jelas. Mereka adalah pasangan yang sah. Kenapa ibunya malah menyebar fitnah? Apa? Ternyata dia ibu tiri. Sepertinya dia sendiri yang ingin cari masalah. Tidak tahan melihat kedua gadis itu bahagia. Aduh, malangnya nasibku. Aku ini hanya seorang wanita tua. Awalnya berharap kedua putriku bisa merawatku di hari tua. Tapi setelah mereka menikah dengan keluarga Li, mereka tidak mengakuiku lagi. Mereka tidak mau lagi menanggung hidupku. Dosa apa yang telah kuperbuat? Aku sudah membesarkan dua orang yang tidak tahu untung. Ayahnya sudah meninggal. Hidup ibu tiri ini pasti tidak mudah. Keluarga Li sangat kaya. Sikap kedua gadis ini memang tidak pantas. Benar, lihat saja baju yang mereka pakai. Terlihat sangat mewah. Semuanya pakaian bermerek. Lihat bajuku.
Sudah hampir bolong-bolong, masih harus ditambal supaya bisa dipakai. Aduh, menjadi ibu tiri bagi orang lain. Aku benar-benar sangat menderita. Lihat caraku. Aduh, ya Tuhan. Aduh, ya Tuhan. Semuanya, tolong berikan penilaian yang adil. Bagaimana bisa ada orang yang memutarbalikkan fakta seperti ini? Kami berdua sudah kehilangan ibu kandung sejak kecil. Kami hanya bisa bergantung pada ayah. Saat ayah masih hidup, wanita ini, dia selalu menindas kami secara diam-diam. Shen Qinghuan, jangan bicara sembarangan. Ayah sudah tiada. Dia menguasai harta warisan, dan bukan itu saja, dia malah menyuruh kami mengambil uang dari keluarga mertua untuk menghidupi keluarga asal kami. Padahal saat ayah meninggal dunia, beliau memegang tangan kami berdua, dan bilang akan mewariskan perusahaan kepada kami. Astaga, drama kalian benar-benar berlebihan. Aneh. Kenapa aku malah merasa dia agak menggemaskan? Aduh, semuanya tolong lihatlah, wanita ini, dia memperlakukan kami seperti ini sejak kecil. Setiap hari dia memukuli kami, bahkan tidak memberi kami makan. Kasihan sekali Shen bersaudara itu. Hidup mereka sulit, sedangkan ibu tiri ini, benar-benar sudah keterlaluan. Kasihan sekali Shen bersaudara itu, hidup mereka sulit, sedangkan ibu tiri ini, benar-benar sudah keterlaluan. Semuanya, lihatlah gelang giok ini adalah pemberian ibu mertua kami, karena beliau merasa kasihan pada kami berdua, makanya gelang ini diberikan kepada kami. Tapi wanita ini malah iri saat melihatnya, dan bersikeras ingin merebutnya. Kami berdua selalu hidup dengan jujur, dan menjalani hidup dengan baik. Kami tidak pernah mencari masalah dengan siapapun. Kenapa kami harus ditindas seperti ini? Benar, ibu tiri ini masih saja berulah. Hanya membuang-buang waktuku saja. Cepat pergi dari sini. Nenek sihir, biar ku beritahu kau. Jika kau berani datang lagi, akan kubongkar semua perbuatan busukmu itu. Semuanya akan kubongkar ke publik. HMPH. Jangan dilihat lagi, sudah tidak apa-apa. Apa sakit? Dasar kau pria kaku, ternyata kau bisa perhatian juga padaku. Ah, tidak. Aduh, sakit sekali, hanya pelukanmu yang bisa menyembuhkannya. Aduh, sakit sekali, hanya pelukanmu yang bisa menyembuhkannya. Kita harus merebut kembali milik ayah. Itu adalah hasil jerih payah ayah seumur hidup. Benar, tidak boleh kita biarkan. Biarkan Liu Ling terus menggenggamnya di tangannya. Dia terus menggunakan hal ini untuk mengancam kalian. Sepertinya bukan solusi yang baik jika terus menunda-nunda. Kalau begitu, aku akan mengambil surat wasiatnya sekarang. Saat itu, ayah sengaja memanggil kami ke samping tempat tidurnya. Berulang kali berpesan, agar kami menjaga baik-baik surat wasiat perusahaannya. Bagaimana bisa malah jatuh ke tangan Liu Ling? Terlihat bingung. Tunggu sebentar, tulisan tangan di bagian ini, sepertinya tidak sama dengan yang di depan. Tepis tempelnya sepertinya agak buram. Pasti sudah diubah, tapi aku belum punya bukti apapun. Tidak boleh bertindak gegabah. Ah, benar. Ibu pernah bilang sebelumnya, Junjie mengerti tentang dokumen hukum. Dia pasti bisa melihat masalahnya. Dia pasti bisa melihat masalahnya. Xiu, kau sudah duduk di sini sepanjang pagi. Ada yang bisa kubantu? Kebetulan sekali, Junjie, ada satu hal yang ingin ku minta bantuanmu. Bagian akhir dari surat wasiat ayah, aku merasa ada yang mengubahnya. Bisa bantu aku memeriksanya? Ah. Surat wasiat ini memang bermasalah. Goresan tintanya tidak konsisten. Di tepi tempelnya juga agak buram. Tidak sulit untuk mengidentifikasinya. Temanku bekerja di bagian identifikasi tulisan tangan. Nanti aku akan memintanya mencetak laporan identifikasinya. Benarkah, Junjie? Terima kasih banyak. Tapi aku punya satu syarat untuk membantumu. Syarat apa? Asalkan aku bisa melakukannya, pasti akan kuturuti. Yaitu. Cium aku sekali. Baiklah. Kalau tidak mau, ya sudah, lupakan saja. Kalau tidak mau, lupakan saja.
Sudahlah. Kau benar-benar menciumku? Bukankah kau sendiri yang memintanya? Kalau begitu, urusan ini kuserahkan padamu. Aku benar-benar tidak berguna. Cuma dicium dia saja. Kenapa aku begini? Bagaimana mungkin Liu Ling menerima kiriman uang sebesar ini, apalagi dari rekening asing? Kira-kira siapa ya? Jiayu, ada apa ini? Kenapa tidak memanggilku si kayu lagi? Liu Ling, di dalam rekeningnya, ada transfer dalam jumlah besar dari sumber yang tidak jelas. Waktunya tepat saat ayahku meninggal. Jiayu, kau kan sangat hebat. Kau pasti bisa melacak siapa penerima uang itu. Bantulah aku, ya? Ternyata ada maunya. Melacak pemilik rekening itu bukan hal yang sulit. Ternyata ada maunya. Melacak pemilik rekening itu bukan hal yang sulit. Jiayu, kumohon, jika ini bisa terlacak, aku dan kakakku bisa membungkam si tua bangka Liu Ling itu. Dasar kayu kaku, aku sudah memohon begini, kau masih tidak mau setuju? HMPH, apa aku harus benar-benar memakai taktik rayuan, baru kau mau membantu? Begini saja sudah cukup, kan, Li Jiayu? Kau mau membantuku atau tidak? HMPH. Begitu dong. Soal rekening itu biar kurus. Jiayu, kau memang bisa diandalkan. Sepertinya aku harus memberimu panggilan baru. Tidak bisa terus memanggilmu si kayu. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu suamiku. Bagaimana menurutmu? Apa? Kau bilang, kedua gadis itu minta tolong saudara-saudaramu untuk menyelidiki? Sudah berjalan selama itu? Baik, aku mengerti. Ya, sudah cukup lama. Baik, aku mengerti. Dua pelacur kecil ini hebat juga nyalinya, sampai bisa membuat dua bersaudara Li itu membela mereka. HMPH, apa yang paling dipantang oleh pria? Aku tahu itu lebih baik dari siapapun. Hei Xiu. Hei, kejadian terakhir kali itu, aku yang salah melakukannya. Akhir pekan ini, kalian pulanglah ke rumah lama sebentar. Ibu akan memasak beberapa hidangan, untuk meminta maaf pada kalian dengan sungguh-sungguh. Oh ya, tidak usah mengajak Jiayu dan Junjie mengenai masalah perusahaan ayahmu. Ibu akan menjelaskannya secara lengkap pada kalian. Kak, Liu Ling ingin membohongi kita agar ke sana. Siapa tahu dia punya rencana jahat. Apalagi dia hanya meminta kalian berdua yang pergi. Ini jelas sebuah jebakan Hongmen Banquet. Tidak boleh, aku tidak bisa membiarkan kalian dalam bahaya. Tidak boleh pergi. Tidak boleh pergi. Tapi dia bilang. Aku tidak bisa membiarkan kalian dalam bahaya. Tidak boleh pergi. Tidak boleh pergi. Tapi dia bilang ingin membahas denganku. Masalah perusahaan ayah. Kita sudah menyelidiki sejauh ini. Jika dia sampai nekat dan menghancurkan semuanya, maka semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia belaka. Benar, masalah perusahaan tidak bisa ditunda. Kak, bagaimana kalau kita bertaruh saja? Kita berdua masih muda dan kuat. Tidak perlu takut pada wanita tua seperti Liu Ling itu. Kalau begitu, kami berdua akan menemani kalian. Junjie, lebih baik kalian tinggal di rumah saja. Tunggulah kabar baik dari kami. Dia memang mengincar kami berdua. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Benar, kami berdua bisa menanganinya. Xiu, King Huan, kalian berdua sudah lama sekali tidak pulang. Cobalah masakan ini. Lihat apakah sesuai dengan selera kalian. Ini semua salahku karena sudah tua, sudah tidak berguna lagi. Terakhir kali, seharusnya aku tidak bicara begitu pada kalian. Ini semua salahku karena sudah tua, sudah tidak berguna lagi. Terakhir kali, seharusnya aku tidak bicara begitu pada kalian. Tolong, jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Sudahlah, jangan bertele-tele. Langsung saja ke intinya jika ingin bicara. Ayo, silakan minum tehnya. Wah, jarang sekali kalian berdua ada di sini. Ada yang ingin kubicarakan baik-baik dengan kalian. Tentang urusan perusahaan. Liu Ling. Akhirnya kau sadar juga.
kau sudah siap menyerahkan perusahaan kepada kami. Lagi pula kau memang tidak pandai mengelola bisnis. Hanya akan sia-sia jika kau tetap memegangnya. Lebih baik kau berikan saja perusahaan itu kepada kami sejak awal. Ah, aneh sekali. Kenapa kepalaku pusing sekali? Pandanganku juga jadi kabur. Gawat, Liu Ling memasukkan sesuatu ke dalam minuman ini. Kalian masih terlalu hijau untuk melawanku. Jangan pikir karena ada Li bersaudara yang melindungi kalian, semuanya akan baik-baik saja. Kalian masih terlalu hijau untuk melawanku. Jangan pikir karena ada Li bersaudara yang melindungi, kalian akan aman-aman saja. Aku ingin lihat bagaimana reaksi kedua bersaudara itu saat tahu mereka telah diselingkuhi. Apa mereka masih mau membantu kalian? Hentikan. Sedang apa kalian di sini? Kalau kami tidak datang, kami tidak akan tahu. Perbuatan baik apalagi yang akan kau lakukan. Aku tidak melakukan apa-apa kok. Nyonya Liu, aku sarankan padamu, jangan lakukan tindakan licik seperti ini lagi. Terutama, jangan berani-berani mengganggu istri kami lagi. Atau kau tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Bocah kurang ajar, jangan merasa diri kalian hebat. Hanya karena punya sedikit uang, kalian jadi sombong. Aku ini ibu mertua kalian. Berani-beraninya kalian memperlakukanku seperti ini. Berani-beraninya kalian memperlakukanku seperti ini. Kalian tidak apa-apa? Liu Ling, penyihir tua itu, beraninya dia memasukkan obat ke dalam minuman kita. Aku benar-benar harus memberinya pelajaran, biar dia tahu rasa. Kami kakak beradik bukan orang yang bisa diremehkan. Tak perlu marah, tidak sepadan. Li Jiayu, ternyata kamu sudah bisa bicara sebanyak ini. Hebat sekali. Ini pasti berkat jasaku. Aku selalu berada di sisimu setiap hari dan terus berceloteh. Kalau tidak, mana mungkin kemajuanmu secepat ini? Ayo, minum airnya. Pasti demi merawatku, sampai tidak tidur begitu. Ya, si kaku ini biasanya tidak suka bicara, tapi ternyata dia sangat perhatian. Dilihat-lihat, dia cukup memikat juga. Ada apa? Jangan bergerak, Li Jiayu. Dengar ya, rasa sukaku padamu saat ini sedang tinggi-tingginya, belum pernah seperti ini. Sisi lembutku ini jarang-jarang muncul. Kamu harus benar-benar menghargainya. Aku sudah memutuskan, nanti, tiap kali kamu bicara berapa kata, aku akan menciummu sebanyak itu juga. Hei, tadi kamu bilang berapa kata, ya? Junjie, kenapa kamu, Xiu, efek obatnya baru saja hilang, jangan bergerak dulu. Soal King Huan. Urusan lainnya serahkan pada kakak iparku. Ada kakakku yang menjaganya, tenang saja. Lebih baik kamu perhatikan dirimu sendiri dulu. Lebih baik kamu perhatikan dirimu sendiri dulu. Ternyata Junjie bisa bersikap begitu dewasa dan tenang. Saat aku pingsan, apa mungkin dia memakai kruk hanya untuk merawatku? Padahal belum lama ini, dia masih harus menggunakan kursi roda. Xiu, kalau kamu terus menatapku seperti itu, aku tidak akan bisa menahan diri. Kenapa? Ingin dicium lagi? Kak, tidak disangka ya. Meski kaki kakak ipar sedang bermasalah, tapi kemampuannya dalam merawat orang ternyata cukup hebat juga. Aduh, nanti kalau kakak ipar sudah sembuh total, kakak bisa jadi perawat andalan. King Huan, jangan tidak sopan begitu. Junjie itu orang yang berbakat, dia akan melakukan hal-hal besar nantinya.
Junjie itu orang yang berbakat. Dia akan melakukan hal-hal besar nantinya. Merawatku hanyalah hal sepele baginya. Benar, kan? Iya, King Huan, sepertinya kamu sedang bersemangat sekali ya. Ah, pemulihanmu sangat bagus. Sampai punya tenaga untuk menggoda aku dan kakakmu. Daripada buang waktu begitu, lebih baik dekati kakakku baik-baik, untuk mempererat hubungan kalian. Menurutku, hubungan anak-anak ini semakin akrab saja. Siapa tahu, sebentar lagi kita bisa menimang cucu. Ah, beberapa hari ini mari kita sering-sering keluar. Berikan kesempatan pada yang muda untuk berduaan. Benar juga. Halo. Ya, ini saya Junjie. Mengenai tulisan yang kamu minta aku periksa waktu itu, sudah ada hasilnya. Ya, surat wasiat yang kamu bawa itu, bagian tanda tangannya memang palsu. Laporan pemeriksaannya akan segera kukirim ke rumahmu. Baik, aku mengerti, terima kasih. Baik, aku mengerti, terima kasih. Shiyu. Hal yang kamu minta aku selidiki minggu lalu. Hasilnya sudah keluar. Bagian tanda tangannya memang sengaja dimanipulasi oleh seseorang. Sudah kuduga, si Liu Ling itu pasti telah memasukkan surat wasiatnya. Ayah sangat menyayangi kami, mana mungkin memberikan perusahaan kepada wanita itu. Liu Ling benar-benar menghalalkan segala cara demi uang. Kak, iya. Jiayu, apa ini? Sepertinya baru saja ada orang yang mengirimkan ini. Transfer. Ini semua adalah riwayat transfer Liu Ling, informasi rekening. Transfer dalam jumlah besar. Transfer dalam jumlah besar. Pengacara wasiat. Jadi, beberapa transfer ke pengacara warisan ini adalah bukti bahwa Liu Ling menyuap pihak lain. Sepertinya, surat wasiat ini juga telah dipalsukan. Pantas saja, Liu Ling bisa mengatur masalah wasiat ini dengan begitu sempurna. Ternyata dia sudah bersekongkol dengan pengacara itu sejak awal. Liu Ling benar-benar nekat. Ini jelas-jelas tindakan kriminal. Tidak bisa dibiarkan, aku akan lapor polisi. Biar Liu Ling masuk penjara. Biar dia tahu bahwa aku, Shen Qinghuan, bukanlah orang lemah yang bisa ditindas begitu saja. Hei, jangan buru-buru. Aku punya sebuah rencana. Jiayu, apa maksudmu? Bicaramu misterius sekali. Baik, mari kita lakukan itu. Apa-apaan ini? Berani-beraninya mereka menuntutku. Pasti dua gadis kecil keluarga Shen itu lagi. Sepertinya mereka sudah bosan hidup. Shen Xiu, Shen Qinghuan, kalian berdua sudah gila, ya? Berani-beraninya kalian menuntutku. Lama tidak jumpa, Liu Ling. Tak kusangka, kau mendapat kabarnya secepat ini. Jangan main rahasia-rahasian. Apa hak kalian menuntutku? Apa yang sudah kau lakukan? Kau pasti tahu sendiri. Jangan menantangku. Cepat cabut tuntutan itu. Jika tidak, aku tidak akan melepaskan kalian. Tidak melepaskan kami, Liu Ling. Kau bersekongkol dengan pengacara untuk memalsukan wasiat ayah dan menggelapkan aset perusahaan. Semua ini. Jangan coba-coba menakut-nakuti saya dengan omong kosong itu. Kapan saya pernah melakukan hal-hal itu? Kalian jelas-jelas sengaja ingin menjebak saya. Sengaja menjebakmu? Cih, kami sudah memegang semua bukti kejahatanmu. Asal besok pagi-pagi sekali, kami serahkan ke pengacara keluarga Li. Saat itu kau tidak akan bisa tertawa lagi. Mustahil. Bukti apa? Jangan asal bicara. Dengan barang bukti ini, Liu Ling, bersiaplah membusuk di penjara. Coba saja kalau berani. Sialan, dua jalang kecil ini benar-benar cari mati. Beraninya mengancamku. Cara kerjaku selalu bersih dan rapi. Tidak pernah meninggalkan jejak sedikit pun. Mungkinkah pengacara itu? Dia sudah mengkhianatiku.
Sialan. Tidak, aku tidak boleh menyerah begitu saja. Aku harus mencuri kembali barang itu. Jangan sampai meninggalkan masalah di kemudian hari. Kak, apa ini benar-benar akan berhasil? Dia benar-benar berani datang. Benar-benar nekat. SSST. Akhirnya mereka tidur juga. Sialan. Di mana mereka menyembunyikan bukti itu? Sedang apa pencuri ini? Bukan. Pencurinya adalah, Liu Ling. Apa yang kau lakukan di rumah kami tengah malam begini? Xiu, King Huan, salah paham, ini salah paham. Aku akan segera pergi. Hei, kau mau kabur setelah mencoba mencuri? Jangan harap bisa lolos. Liu Ling, sepertinya kau memang ingin mencuri barang buktinya. Tidak menyangka, kan, kau tertangkap basah oleh kami. Sampai di titik ini, saya sarankan kau menyerah saja selagi bisa. Baiklah, ternyata kalian, dasar bajingan-bajingan kecil. Kalian bersekongkol untuk menjebakku. Jaga bicaramu. Kami sudah lapor polisi. Jaga bicaramu. Kami sudah lapor polisi. Bicaralah pada polisi nanti. Kalau berani menangkapku dan hidupku hancur, kalian juga jangan harap bisa hidup tenang. Li Junjie, kau ternyata bisa berjalan. Padahal sebelumnya, kau jelas-jelas si lumpuh yang hanya bisa duduk di kursi roda. Bagaimana mungkin ini terjadi? Beraninya aku mempercayai omong kosong kalian. Tunggu saja kalian. Jadi hantu pun, aku tidak akan melepaskan kalian. Terdakwa Liu diduga memalsukan surat wasiat dan melakukan penganiayaan. Dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Aduh, Liu Ling ini, hatinya memang terlalu busuk. Tapi, satu-satunya hal benar yang pernah dia lakukan adalah menikahkan Xiu dan King Huan ke keluarga kita. Ini benar-benar berkah bagi keluarga Li kita. Iya, Bu. Liu Ling akhirnya mendapatkan hukuman yang setimpal. Liu Ling akhirnya mendapatkan hukuman yang setimpal. Perusahaan peninggalan ayah akhirnya kembali lagi ke tangan kami berdua. Ini benar-benar tanggung jawab yang besar. Benar, meskipun perusahaan sekarang dibuat kacau balau oleh Liu Ling. Tapi, aku dan kakak pasti bisa menanganinya. Ayah kan sudah berpengalaman. Nanti tolong bantu kami berdua sedikit ya. Ya. Ayah, Ibu, hari sudah mulai siang. Aku dan King Huan berangkat ke perusahaan dulu. Masih banyak urusan yang harus dibahas hari ini. Ada apa dengan kalian berdua? Xiu dan King Huan hanya pergi ke perusahaan untuk mengurus urusan, kan? Bukannya mereka tidak akan kembali lagi. Kenapa mukanya cemberut begitu? Pasti dia khawatir istrinya sibuk bekerja, sampai melupakan mereka. Ngomong-ngomong, Kak, menurutku ya, keluarga Li ini punya kekuasaan dan harta yang besar. Kita tidak boleh melawan mereka secara langsung. Kita tidak bisa melawan mereka secara terang-terangan. Lebih baik kita tarik keluarga Li ke pihak kita. Mari kita bekerja sama untuk melawan si nenek sihir Liu Ling itu. King Huan, kamu benar. Kalau cuma kita berdua, pasti tidak akan bisa mengalahkan Liu Ling. Ya, kita bisa manfaatkan hubungan pernikahan ini untuk mengendalikan situasi. Kita harus mengambil kembali seluruh jerih payah ayah semasa hidupnya. Iya, paling tidak, nanti, setelah mendapatkan kembali semua hak kita baru berpisah baik-baik dengan mereka. Sekarang perusahaan sudah berhasil direbut kembali. Apa Xiu akan merasa aku tidak berguna lagi? Tidak mungkin. Apa dia akan segera meminta cerai dariku? King Huan pasti menganggapku membosankan. Dan ingin menceraikanku. Li Jiayu, aku perhatikan. Bicaramu belakangan ini semakin lancar saja. Padahal kamu jelas-jelas bisa bicara. Kenapa sekarang malah diam lagi? Katanya malas bicara. Mau bilang apa lagi? Lalu janji satu kata, satu ciuman. Semua itu bohong. Aku tidak tahu apa yang pernah terjadi padamu. Rasanya aku sama sekali tidak mengenalmu. Dulu, saat aku mengajak Junjie jalan-jalan. Dulu,
Saat aku mengajak Junjie jalan-jalan, kami mengalami kecelakaan mobil. Kakinya terluka parah. Ini semua salahku. Jadi kamu merasa lumpuhnya adikmu itu adalah karena kesalahanmu? Itu sebabnya kamu menutup diri dan tidak mau bicara lagi? Aduh, Li Jiayu, jangan terus menyalahkan dirimu sendiri. Masalah ini benar-benar bukan salahmu. Lihatlah, kakak ipar sudah pulih dengan sangat baik. Benar, Junjie sekarang tidak butuh tongkat lagi. Dia sudah bisa berjalan cukup jauh. Tidak akan lama lagi, dia akan bisa berjalan dengan normal. Ini semua berkat Xiu. Setiap malam dia menemaniku latihan rehabilitasi. Bahkan memijatku setiap malam. Kak, biarkan yang lalu berlalu saja. Ya. Kak, aku terlalu asyik curhat, sampai hampir lupa urusan penting. Barang-barang kita belum dikemas. Cepat, cepat, cepat. Kenapa mereka tiba-tiba mengemas barang? Apa mereka akan pergi hari ini? Padahal kakiku sudah hampir sembuh. Sebentar lagi aku bisa menemaninya jalan-jalan. Apa dia sudah tidak sabar ingin menceraikanku? Benar saja. Apakah aku tetap membuat King Huan kecewa? Apakah dia masih memikirkanku? Sifatku yang membosankan dulu pasti mengecewakannya. Apa sekarang dia ingin meninggalkanku selamanya? Kami pergi ya. King Huan. Jangan pergi dulu, ada yang ingin kukatakan padamu. King Huan, aku tahu, dulu aku selalu menutup diri. Dan tidak mau mempedulikanmu, membuatmu merasa aku pria yang membosankan. Membuatmu merasa tertekan. Tapi sekarang aku sangat takut kehilanganmu. Aku tahu perbuatanku kurang baik, tapi aku bisa berubah. Jiayu, bagaimana bisa kamu bicara sebanyak ini? Aduh, kami hanya ingin. Tunggu sampai aku selesai bicara. Aku sudah lama terbiasa. Aku sudah terbiasa. Kamu yang setiap hari berceloteh di telingaku. Terbiasa dengan keributanmu di sisiku. Pendampingan yang ramai seperti ini. Aku tidak ingin kehilangan King Huan. Jangan pergi, dan jangan ceraikan aku. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Kakak saja sudah berjuang senekat itu. Aku tidak boleh ragu lagi. Xiu, kamu sudah melakukan banyak hal untukku. Aku belum sempat membalas semua kebaikanmu. Junjie, hati-hati. Xiu, lihatlah, aku sudah bisa berjalan sendiri. Kelak, kamu tidak perlu lagi bersusah payah memapahku. Mulai sekarang, biarkan aku yang menjagamu. Aku akan mencintaimu lebih dari sebelumnya. Aku akan menebus semua utang budiku padamu di masa lalu. Jadi, tolong jangan tinggalkan aku. Tunggu sebentar, Jiayu. Siapa yang bilang mau menceraikanmu? Bukankah saat baru menikah dulu, kamu dan adik ipar bilang setelah mendapatkan warisan, kalian akan menceraikan kami? Kalian membawa koper. Bukankah kalian mau kembali ke keluarga Shen? Apa-apaan sih? Kami itu mau pergi dinas. Jadi kalian tidak bermaksud menceraikan kami? Sudah. Jangan terlalu emosional di sini. Bisa-bisa kita ketinggalan mobil. Tenang saja, tidak ada yang mau menceraikanmu. Benar kan? Kak, tenang saja. Baiklah. Kalau begitu kami tunggu kalian kembali. Nanti, aku akan memberikan kalian pernikahan yang sesungguhnya. Benar. Kali ini aku pasti tidak akan salah orang lagi.